Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Gilang Pradana, stamp 551200032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang saya dapat dari internet, yaitu jurnal ini berisi tentang aplikasi SIG dalam pengelolaan SDA. Nah, untuk selanjutnya kita masuk saja. Oke, formula permasalahan. Oke. Permasalahannya di sini adalah upaya rehabilitasi hutan dan lahan RHL sangat penting untuk memulihkan kembali fungsi lahan yang krisis. Yang dimaksud lahan dengan krisis adalah lahan yang mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas toleransi. Sasaran kegiatan RHL adalah lahan-lahan dengan fungsi rehabilitasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan hutan lindung di luar kawasan hutan, dan fungsi kawasan budidaya untuk upaya pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini, peta yang kita gunakan adalah seperti peta yang ada di samping ini. Kalau tidak salah, ini adalah peta dari Kabupaten Kutai Selatan. Peta ini yang akan kita gunakan pada praktek pengujian aplikasi tersebut, yang akan kita jelaskan di langkah-langkah berikutnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada metodologi, yaitu sebelum kita bisa menentukan langkah-langkah yang diperlukan, nah kita harus memformulasikan permasalahan, menyesuaikan dengan data yang ada, dan memilih operasi yang perlu diambil untuk menjawab permasalahan. Langkah-langkah yang perlu dijalankan adalah identifikasi data dasar, pemrosesan data dasar menjadi data yang dapat menentukan tingkat kekritisan suatu area, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Nah, selanjutnya masuk pada identifikasi data dasar. Nah, dalam hal pembuatan peta lahan krisis, kita perlu mengidentifikasi data dasar yang berkaitan dengan kekrisisan lahan seperti berikut, yaitu DEM atau Digital Evaluation Model. Dari peta kontur yang diambil pada peta rupa bumi Indonesia, skala 1:50.000, produksi baku surtonal, DEM adalah sebuah citra yang secara akurat memetakan ketinggian dari permukaan bumi. DEM ini dibuat dari peta kontur, peta aliran sungai, dan peta titik tinggi dengan resolusi 30 meter. Peta tata guna hutan kesepakatan yang diperoleh dari Departemen Kehutanan, kemudian peta penutupan lahan, hasil klasifikasi citra Landsat TM. Yang berikutnya adalah peta kesesuaian lahan 1:250.000, produksi report. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan pemodelan. Pada bagian ini kita akan mengetahui bagaimana cara menjalankan aplikasinya dan mendapatkan hasil akhirnya. Oke. Nah, itu pertama pelaksanaan pemodelan, yaitu untuk pemodelan kelas yang didapat ini kemudian di overlay berdasarkan skema pembobotan yang dibuat berdasarkan pengalaman pemodelan sebagai berikut, yaitu 1 kelas lereng, kedua kelas fungsi, ketiga kelas peruntukan, keempat kelas kerusakan, kelima kelas vegetasi, dan yang terakhir adalah kelas erosi. Nah, berikut disajikan urutan proses di atas dalam bentuk diagram alur. Yang pertama adalah data dasar, yaitu DEM, 3AK, RTWRP, kehutanan bakar, penutupan lahan, sistem lahan. Kemudian pada prosesnya kita buat kelas lereng, kelas fungsi, kelas peruntukan, kelas kerusakan, kelas tutupan, dan kelas erosi. Yang hasil akhirnya adalah kita bisa mendapatkan peta lahan krisis. Jadi ingat ya, hasil akhirnya adalah mendapatkan peta lahan krisis. Oke. Kemudian pada langkah kerja menggunakan mode builder. Nah, yang pertama adalah aktifkan perangkat lunak arsip view
dan buka sebuah view kosong. Masukkan ke dalam view tersebut seluruh data dasar yang digunakan dalam proses yang terdapat pada diagram alur. Kemudian setelah itu aktifkan Exception Model Builder dengan cara pilih File Extension. Nah, beri tanda centang pada Model Builder bahwa ada tambahan ikon model yang pada gunung utama. Klik ikon tersebut dan pilih Start Model Builder yang akan membuka satu Windows tersebut. Kemudian pada Windows tersebut, masuk data dasar yang akan diproses dengan mengklik tombol mulai yang merupakan tombol input yang akan muncul kotak dengan nama data. Misalkan kita akan memulai dengan menggunakan memasukkan data DM, maka klik kotak data tadi dan ganti dengan temp. Isi properti yang sama namanya berasal dari data yang dimana field yang akan dijadikan acuan dan diakhiri oleh OK. Nah, tahap kedua adalah memasukkan proses, yaitu yang akan dikenakan pada data yang kita tadi dengan mengklik tombol seperti berikut, yaitu tombol proses. Nah, sekarang muncul elips yang bertuliskan function untuk menginformasikan fungsi apa saja yang akan kita lakukan terhadap data, dan kotak bertuliskan derived data yang merupakan tempat data baru yang dihasilkan. Kemudian hubungkan tem yang berisi DM kita dengan applet function yang menggunakan tombol arah petunjuk seperti berikut. Kemudian klik tombol function dan pilih terrain yang berisi fungsi untuk membuat slope, aspect, hillside, contour untuk data kita memilih slope. Nah, sekarang Windows Builder akan tergambar seperti berikut. Nah, ada gambarnya di situ. Kemudian lakukan hal yang sama untuk semua data dasar yang digunakan pada proses pemodelan dengan fungsi yang disesuaikan dengan tujuan seperti yang telah dijabarkan dalam metodologi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, setelah urutan baris yang kita inginkan, maka model builder akan diproses. Nah, hasilnya akan kita lihat nanti di halaman berikutnya. Nah, selanjutnya adalah tahap proses overlay dari seluruh data. Nah, caranya adalah pilih add process, overlay, vector overlay, seperti gambar berikut. Kemudian, muncul menu selanjutnya dan masukkan nilai bobot seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya ya, yaitu kelas layering 15, dalam fungsi 5, kelas peruntukan 5, kelas kerusakan 10, kelas vegetasi 50, dan kelas erosi 15. Jumlah bobot harus sama dengan 100, maka pada layar tampak sebagai berikut. Kita dapat lihat layarnya sebagai berikut. Nah, setelah kita lakukan overlay, kita dapat hasil data berupa peta lahan krisisnya. Oke, kita masuk saja ke dalam hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat hasil proses dasar data. Nah, di sini kita dapat melihat peta lereng seperti itu. Dan kelas lerengnya dapat kita lihat ada legend berikut. Kemudian peta kelas fungsi hutan yang dapat kita lihat semakin di sini semakin gelap, maka berarti hutannya semakin lebat seperti itu ya. Kemudian kelas kata zoning kita dapat lihat juga pada legendnya. Kemudian kelas peta kerusakan di sini tentang kerusakan SDA-nya, sumber daya alamnya. Itu kemudian kelas peta vegetasinya seperti ini, dan kelas peta erosi. Oke. Kita dapat melihat semuanya ya, perbedaannya dan fungsi-fungsi petanya, tipe kelasnya. Oke. Selanjutnya kita pada hasil paling akhir, yaitu hasil peta krisisnya. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi kita telah mendapatkan peta krisis, yaitu peta nomor yang bila petanya warna putih, maka dia tidak ada datanya, no data. Kemudian yang warna merah muda seperti ini adalah prioritas 3. Kemudian warna merah adalah prioritas 2, dan warna paling gelap coklat adalah prioritas 1. Nah, peta lahan krisis di overlay pada peta penyebaran proyek-proyek besar seperti berikut. Nah, mungkin itu saja yang
yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'ma fuck up my life.